Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari GKI Pajajaran Magelang turut bersyukur pada Tuhan dan merasa bangga karena Pak Paulus Sarjono boleh berada di GKI Pajajaran Magelang. Ada banyak hal yang sudah kami alami bersama, karena itu pada kesempatan ini saya mewakili Majelis Jemaat, anggota jemaat, turut menyatakan berduka dengan meninggalnya Pak Paulus Sarjono. Kami sungguh kehilangan beliau. Dan juga berterima kasih Bu Lydia, Ana, Vivi, Pak Paulus sudah boleh ada dalam pelayanan bersama di gereja. Dan juga mohon maaf kalau selama kebersamaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kiranya sungguh hal itu dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pada Pendeta Eka Setiawan yang telah mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Pajajaran dalam menyampaikan sambutan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang akan diwakili oleh Pendeta Heni Yulianti. Keluarga besar almarhum Bapak Pendeta Emeritus Paulus Sarjono dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mewakili BPMSW GKI SW Jateng di dalam duka cita, di dalam rasa kehilangan. Mari kita bersama-sama belajar untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus telah memilih, memanggil dan memperlengkapi seorang Paulus Sarjono untuk menjadi hambanya. Sejak beliau melayani sampai beliau boleh mengakhiri tugas dengan baik dan sampai Tuhan memanggil, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena di dalam perjalanan sebagai seorang hamba Tuhan sudah menolong dan memperlengkapi beliau. Kita juga patut bersyukur karena kita boleh merasakan dan boleh menyaksikan Pendeta Emeritus Paulus Sarjono memberi warna tersendiri dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah yang pada waktu itu masih GKI Jawa Tengah, sampai dalam lingkup yang lebih luas GKI, bahkan di tengah masyarakat. Saya ingat betul kalau saya boleh mengatakan almarhum Pendeta Emeritus Paulus Sarjono adalah seorang pelaku sejarah GKI Jawa Tengah. Mulai dari tata gereja GKI Jawa Tengah sampai menjadi tata gereja dan tata laksana GKI. Beliau ikut ambil bagian di dalamnya. Saya memanggil beliau sebagai sang mentor, karena beliau mengajarkan kepada saya mulai dari tata gereja Jawa Tengah, GKI Jawa Tengah, karena pada masa itu peralihan menuju tata gereja dan tata laksana GKI. Pak Paulus mengatakan, kamu harus tahu bagaimana tata gereja GKI Jawa Tengah, baru kamu tahu bagaimana tata gereja dan tata laksana GKI. Saya panggil beliau sebagai sang mentor. Saya juga memanggil beliau sebagai sekum sejati. Kenapa? Karena semua data ada di kepalanya. Bahkan sampai emeritus, ketika saya bertanya tentang tata gereja atau keputusan-keputusan yang diambil, beliau dengan lugas mengatakan, buka akta persidangan sekian yang ada diadakan di tempat ini pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Semua data beliau ingat. Saya mengatakan, wah, sekum sejati. Itu artinya bahwa kita juga merasa kehilangan, karena ada banyak data yang tersimpan di dalam memorinya yang juga belum sempat dibagikan kepada kita
semua. Saudara-saudara, yang kedua saya mengajak kepada kita untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga, secara khusus kepada Ibu Lydia dan kepada anak-anak, Nana dan Vivi. Karena keluarga telah mengizinkan dan memberi kesempatan untuk kita merasakan dan mengalami bekerja bersama, berkarya bersama di dalam lingkup gereja. Ada banyak waktu yang dihabiskan oleh Pak Paulus untuk berkarya di dalam lingkup yang lebih luas. Saya bertanya kepada Pak Paulus, apa nikmatnya jadi sekung? Ya, enggak tahu. Yang jelas pulang, naruh koper, ambil koper yang lain untuk pergi kembali. Saya membayangkan sebagai istri dan anak-anak, mereka kehilangan banyak waktu. Mereka kehilangan banyak kesempatan untuk bersama. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih karena keluarga memberikan kesempatan kepada almarhum untuk berkarya bersama dengan kita. Yang ketiga, saya mewakili BPMS GKI SW Jawa Tengah ikut berbelasungkawa atas berpulangnya suami Papa yang dicintai. Ini bukan sebuah peristiwa yang gampang, bukan sebuah peristiwa yang indah dan menyenangkan. Walaupun di satu sisi keluarga mengikhlaskan, tetapi ada rasa duka cita, ada rasa kehilangan. Tetapi marilah di tengah rasa duka cita dan kehilangan ini kita yakin dan percaya bahwa kekasih kita almarhum Pendeta Emeritus Paulus Sarjono telah dibebaskan dari segala sakit penyakitnya, dari segala penderitaannya, dan telah berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Dan biarlah di tengah rasa duka cita ini, mari pengharapan itu tetap terus ada. Bu Lydia mengatakan kepada saya ketika saya bertanya, apakah siap ketika Tuhan memanggil Pak Paulus kembali ke pangkuannya. Bu Lydia mengatakan, kami sudah bercakap-cakap. Saya sudah siap. Mengapa? Di dalam percakapan secara pribadi, Pak Paulus dan Ibu, mereka mengatakan bahwa nanti kalau mungkin saya pergi dulu, nanti kita akan berkumpul kembali. Kita akan bersama kembali di dalam kerajaan surga. Biarlah ini menjadi kekuatan, pengharapan. Melalui duka cita ini, ingat dan percaya bahwa satu kali nanti kita akan berkumpul kembali. Tuhan berkasih karunia. Tuhan akan menggandeng keluarga melalui duka cita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.